Monitoring adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan. Tujuan monitoring menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu. Selanjutnya yaitu metode dan jenis monitoring. Metode yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi sekolah pada dasarnya adalah cara untuk melaksanakan evaluasi itu sendiri. Pada dasarnya, metode monitoring ini ditentukan oleh penugasannya, yaitu berupa self-reporting, monitoring langsung ke lapangan, dan penilaian partisipatif. Ada dua jenis monitoring dan evaluasi sekolah. Yang pertama, monitoring internal dan monitoring eksternal. Monitoring evaluasi internal adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh sekolah itu sendiri, yang pada umumnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal sekolah adalah warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, guru pembimbing, penyuluhan, dan warga sekolah lainnya. Sedangkan monitoring evaluasi eksternal adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal sekolah. Hasil dari monitoring evaluasi eksternal dapat digunakan untuk reward system terhadap individu sekolah, meningkatkan kompetensi antar sekolah, kepentingan akuntabilitas publik, memperbaiki sistem yang ada secara keseluruhan, dan juga membentuk sekolah mengembangkan dirinya. Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. Untuk tujuannya, pembuatan kebijakan publik pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, dan pada akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Alasan dan juga pendekatan evaluasi kebijakan. Apa sih alasan pada pendekatan evaluasi kebijakan ini? Alasannya, evaluasi perlu dilakukan karena tidak semua kebijakan yang dibuat dapat diimplementasikan sesuai rencana atau bahkan sebuah kebijakan tidak bisa dijalankan. Sehingga dengan adanya evaluasi dapat memberikan masukan, kritik, dan juga saran terhadap kebijakan yang dibuat mulai dari implementasi sampai dengan hasil. Dan juga ada pendekatan evaluasi kebijakan. Terdapat 3 pendekatan besar dalam evaluasi kebijakan ini. Yang pertama yakni evaluasi semu, evaluasi formal, dan juga evaluasi keputusan teoritis. Kegiatan evaluasi bukanlah perkara yang mudah, yang dimana sering sekali diabaikan oleh para stakeholders. Nah, paling tidak perhatian mereka atas kegagalan evaluasi tidak lebih besar daripada perumusan, yang dimana rekomendasi atau penentuan. Terdapat beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam kegiatan evaluasi ini. Nah, antara lain ini ada kendala psikologis, kendala ekonomis, kendala teknis, kendala politis, dan juga ada kendala sumber daya evaluasi. Nah, kendala-kendala tersebut ini bisa dapat dijelaskan sebagai berikut, yang dimana yang pertama ini ada kendala psikologis, yang dimana secara psikologis ini masih banyak aparat atau pemerintah atau pembelajaran di suatu lembaga ini belum bisa mengambil atau melaksanakan kebijakan yang dengan kegiatan evaluasi gitu. Dimana hal ini disebabkan oleh adanya asumsi bahwasannya evaluasi kebijakan ini sangat mempengaruhi karir pelaksanaan kebijakan. Yang dimana ada kekhawatiran yang sangat dini bahwa jika evaluasi yang dilakukan menunjukkan hasil yang jelek, maka akan menghambat promosi atau potensi mereka ke jenjang yang lebih tingginya nantinya. Oleh
Oleh karenanya masih sangat umum atau masih sangat minim ya bahwasanya pengambil dari para pelaku kebijakan ini masih menganggap kegiatan evaluasi ini tidak sewajib metode-metode analisis kebijakan publik sebelumnya. Bahkan tidak jarang juga evaluasi ini hanya dianggap sebagai kegiatan pelengkap yang boleh atau tidaknya dilaksanakan. Kendala ekonomis yang kedua ini ada kendala ekonomis. Nah, bagaimanapun kegiatan evaluasi ini juga tetap saja kita juga harus membutuhkan anggaran tertentu yang dimana sesuai dengan bobot pekerjaan atau bobot suatu lembaga pendidikan misalnya itu yang dimana ini nanti akan diambil sesi membutuhkan biaya yang tidak murah. Nah, misalnya untuk pengumpulan data, terus juga melakukan evaluasi kebijakan tanpa adanya dengan finansial yang cukup, ditambah lagi dalam kegiatan finansial ini yang kurang memadai gitu kan. Terus kegiatan evaluasi saya akan menjelaskan tentang indikator itu seperti apa. Indikator ialah setiap karakteristik, ukuran atau ciri yang dapat menunjukkan sekaligus menandakan adanya perubahan yang terjadi buat suatu bidang tertentu. Adapun indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn pada tahun 2000 antara lain yang satu efektivitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. Yang kedua kecukupan, yaitu sejauh mana hasil yang diperoleh dapat memecahkan masalah. Yang ketiga penerapan, apakah biaya dan manfaat dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat. Terus ada beberapa metode untuk melakukan evaluasi kinerja yang bisa diimplementasikan pada suatu perusahaan, organisasi ataupun sekolah. Yang pertama metode evaluasi 360 derajat. Yang kedua metode evaluasi dengan analisis biaya manfaat. Yang ketiga biaya metode evaluasi program dan kebijakan. Dan yang terakhir metode evaluasi keputusan teoretis. Sekian.